Hari ini kita merayakan, memperingati lebih tepat hari turunnya Roh Kudus hampir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Hampir 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem. Sejak itu perjalanan gereja berubah, bukan lagi Tuhan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya, tetapi pribadi yang ketiga. Mari lihat ke depan, lihatlah segitiga dalam bayangan ini. Ini adalah segitiga sama sisi, sisinya sama, karena segitiga ini sama sisi, sudutnya sama 60 derajat, 60 derajat. Segitiga ini namanya Elohim atau Allah. Segi yang pertama itu mewakili Bapa, segi yang kedua mewakili Putra, segi yang ketiga mewakili Roh Kudus. Sebelum Yesus datang, orang-orang Israel berdoa kepada Tien, kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Elohim yang di dalam sorga. Mereka membuat mezbah dan berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Ketika Yesus turun ke dunia, dia disebut apa? Immanuel. Artinya apa? Allah beserta kita. Dia Allah yang kelihatan mata. Bapa tidak kelihatan, tapi waktu Yesus Sang Putra turun ke dalam dunia, maka disebut Immanuel. El itu Elohim, Immanuel itu dia bersama, kita bersama. Dia bersama-sama dengan kita, di dalam segala macam keadaan dia bersama dengan kita. Lalu ketika Yesus naik ke surga, dia berkata, adalah baik bagi aku pergi ke surga, karena kalau aku tidak pergi ke surga, Roh Kudus itu tidak akan turun. Siapa Roh Kudus itu? Pribadi ketiga dari segitiga Elohim tadi. Kalau ada orang tanya sama kita, kamu menyembah berapa Tuhan? Satu. Dalam segitiga itu. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Satu. Allah kita bukan begini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini tiga. Allah kita tidak begini. Allah kita satu. Tapi ada tiga ruas. Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini tidak sama. Tapi kalau segitiga itu sama, garisnya sama sisinya. Jadi ketika saudara berdoa, ya Roh Kudus, Allah mendengar, Bapa mendengar, Yesus mendengar. Saudara berkata, Yesus, Roh Kudus mendengar, Bapa mendengar. Saudara berkata, Bapa kami dalam sorga, Roh Kudus mendengar, Yesus mendengar. Ada haleluya saudara. Karena ketiganya ini Allah dan suka menolong kita. Nah, ketika di dalam perjanjian lama, Roh Kudus sudah mulai bekerja. Bahkan dalam kitab Kejadian pasal 1. Ketika dunia penuh dengan kegelapan, ayat kedua, Roh Allah berlayang-layang di atas kegelapan itu. Cepat-cepat, Kejadian 1, cepat. Kejadian 1, ayat 1 dan 2. Ya. Wanita dulu baca ayat 1, 2, 3. Ayat kedua, laki-laki. 2, 3. Jadi Roh Allah sudah dari dulu ada. Sudah dari kitab Kejadian manusia belum ada. Roh Allah itu sudah ada. Waktu zaman Yesus, Roh Allah sudah ada. Ketika Yesus dibaptis, turunlah Roh Kudus merupakan burung merpati. Roh Allah. Sama-sama lagi kita buka. Lukas pasal 4. Dalam Lukas pasal 4. Tidak ada yang secepat saudara buka Alkitab. Tadi saya 7:30 khotbah di GPD Kampung Duri. Bagus sekali gerejanya. Tapi baca Alkitabnya lama. Tidak seperti saudara. Langsung buka Lukas, saudara buka di Kejadian, luar biasa.
Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia, Yesus, menemukan nas itu ayat di mana ada tertulis Roh Tuhan. Sama-sama, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Maju sekarang kepada Yohanes pasal 4. Dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22, kamu, Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa sama-sama Yahudi. Secara pribadi saya nggak suka orang Yahudi itu. Licik, mau untung aja, ya, nggak pernah ada gratis bagi orang Yahudi. Tetapi kalau Yesus sendiri berkata, keselamatan turun dari bangsa Yahudi. Mari saudara lihat, Abraham bangsa Yahudi, Ishak bangsa Yahudi, Yakub bangsa Yahudi, Yusuf bangsa Yahudi, Daud bangsa Yahudi, Salomo bangsa Yahudi. Ini semua ada di dalam kitab Al-Quran juga ada. Kenapa orang Yahudinya dimusuhin? Sedangkan nabi-nabi mereka itu dari Yahudi semua. Ayat 23. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba kapan? Sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Mari kita ingat lagi segitiga tadi. Saya tekankan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maksudnya Allah itu roh tidak kelihatan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh, R kecil, roh kita, dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Allah, Bapa, Yesus, Mesias, dan Roh Kudus. Matius 3, ke depan. Dalam Matius pasal 3, kembali kita akan lihat bagaimana yang terjadi waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya, Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Kenapa dia mencegah? Karena dia tahu siapa Yesus. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari, berarti Yesus tidak dibaptis di kobokan. Sebab ada baptisan sekarang di kobokan. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bayi nggak ada ayatnya dibaptis. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu bukan dalam roh. Yesus keluar dari air artinya diselam.
Ketika Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat, apa? Roh Allah, puji Tuhan, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara. Dari mana? Dari sorga. Yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari saudara-saudara lihat ke depan. Yesus dibaptis, dia sebagai anak. Turunlah Roh Kudus, Roh Allah. Langit robek, keluar suara dari langit itu. Ini anakku. Siapa yang ngomong? Bapak. Ini anakku. Maksudnya dia nurut itu seperti anak. Dia itu salah satu pribadi yang ketiga dari Allah. Tapi saking menurutnya disebut anak oleh Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi di mana-mana Yesus pergi, tiga ini tidak terlepas. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa, Putra, Roh Kudus. 1 Yohanes di belakang. Dalam 1 Yohanes di belakang. 1 Yohanes di belakang. Satu Yohanes pasalnya yang kelima, yang sudah dapat bilang amin, ayat ke-6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Saudara masih ingat waktu Yesus disalib, ditusuk oleh tombak, keluar apa? Darah dan air. Haleluya. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman atau Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya bukan menjadi satu, ketiganya adalah satu. Sekarang saudara mulai mengerti. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Nah, sampai hari ini, saudara sudah percaya Bapa. Amin. Saudara sudah percaya Yesus. Dan saudara juga sudah percaya Roh Kudus. Saya yakin itu. Saudara percaya Roh Kudus. Tapi kenapa orang Kristen masih suka iri hati sama yang lain? Masih suka dendam sama yang lain. Masih suka marah sama yang lain. Yesus bilang musuh kita yang bikin susah sama kita, kita mesti kasihi. Saudara bilang mana mungkin orang yang menekan kita, orang yang ngebohongin kita, orang yang nipu kita, orang yang makan duit kita. Masa saya mesti ampuni? Saudara nggak mampu, saya juga nggak mampu. Yang memampukan kita, Roh Kudus. Itu maksudnya. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Buktinya saudara ke gereja. Itu yang ngundang saudara datang ke gereja, itu Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudus yang mengundang saudara datang ke gereja. Tapi sekarang kita mesti mengaktifasikan Roh Kudus. Mengapa? Ya, saudara nggak bilang amin aja, itu artinya Roh Kudus belum diaktifkan. Ya, saudara nggak haleluya aja, berarti belum diaktifkan. Saya mesti engkol dulu. Haleluya. Amin. Belum otomatis, sebab belum diaktifkan. Sore ini, karena ini ketuangan Roh Kudus, mayoritas saudara sudah penuh dengan Roh Kudus semua.
Tapi yang saya belum lihat, buah roh itu belum ada. Kalau Roh Kudusnya sudah ada, tapi buah rohnya kasih, sabaran, iman, kesetiaan, tahan nafsu, kebaikan, itu belum ada. Saya ingin buah itu keluar. Maka aktivasikan. Saudara beli SIM card handphone, beli SIM card Matahari. Kok nggak jalannya? Mesti diaktifkan dulu. Bintang 333 pagar orang baru aktifkan. Hah? Betul kan? Sudah ketawa karena saudara punya handphone semua. Saya mau politik tadi begitu. Kalau saudara nggak ketawa, saudara nggak punya handphone. Nah, saudara ketawa, saudara punya handphone. Aktivasikan. Begitu aktivasi, nggak usah nanya lagi. Udah langsung nyambung. Karena dia aktifkan. Nah, Roh Kudus itu berapa lama dinina bobokan. Dulu Yesus disuruh tidur di perahu. Petrus begini ya gayanya kira-kira. Yesus, nenek moyangku orang pelaut. Sejak zaman dulu, dari zaman Gajah Mada, nenek moyang kami orang pelaut. Yesus, ini perahu saya. Yesus duduk di belakang, tidur baik-baik. Terus, Andreas kamu nyanyi. Nina bobo, oh Nina bobo. Yesus tidur. Begitu ada gelombang, udah biasa kok kena gelombang. Udah biasa namanya nelayan kok. Gelombang, aduh masuk air saudaraku. Masuknya kalau sedikit-sedikit, waduh hampir tenggelam. Dibangunkan Yesus. Yesus. Apa maksudnya dibangunkan? Diaktivasikan. Yesus bangun. Bangun Yesus. Apa engkau tidak peduli aku binasa? Yesus bangun apa tidak? Bangun. Ada apa sih kamu pembantu? Ini gelombang kedon. Hai, angin dan ombak. Teduh. Teduh. Saya yakin tuh murid-murid berdiri rambutnya. Siapa dia ini? Laut dan ombak pun menurut perintahnya. Kenapa diizinkan ombak masuk perahu kita? Yesusnya tidak diaktifasikan. Nah sekarang Yesus sudah di sorga. Dia ganti dengan Roh Kudus. Di dalam perahu hati kita tuh ada Roh Kudus. Cuman saudara nggak aktifkan, saudara nonjolin diri. Udahlah saya udah pengalaman. Saya udah pengalaman. Orang KPK juga saya tahu. Saudara tahu KPK? Kok pada kabur? Oh saya tahu. Saya tahu orang KPK. Oh semuanya udah tahu semuanya. Semuanya udah tahu. Kenal. Saya kenal jenderal sana saya kenal. Kolonel sana saya kenal. Jaksa sana saya kenal. Hakim ini ada. Ya.